Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Muhammad Rais, mahasiswa studi Magister Manajemen dari Universitas Unpad, Pajajaran Unpad. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisa persaingan perusahaan pada industri mikroprosesor menggunakan 5+1 Porter Forces. Baik, kami akan mulai. Yang pertama, eh, perusahaan yang saya ambil sebagai analisa adalah Intel. Intel ini atau dikenal sebagai Intel Corporation, itu perusahaan multinasional, perusahaan teknologi Amerika yang berkantor pusat di California, di Amerika Serikat. Intel ini terkenal awalnya karena membuat mikroprosesor dengan arsitektur seri x86, yang mana itu sampai saat ini perangkat elektronik didominasi oleh arsitektur x86 ini. Untuk kedepannya, Intel akan menggunakan strategi IDM 2.0 atau Integrated Device Manufacturing, di mana Intel ini berencana untuk mengadakan jumlah pabrik manufakturnya. Kenapa mereka memilih strategi ini? Karena ternyata di industri mikroprosesor ini tuh para buyers, yang mana itu adalah perusahaan pengembang perangkat keras, memerlukan perusahaan yang dapat memenuhi kapasitas permintaannya itu akan kebutuhan mikroprosesor masih kurang ternyata. Untuk itu, Intel berusaha untuk mencoba memenuhi permintaan pasar dengan mengembangkan pabrik manufakturnya lagi. Berikut analisis 5+1 Porter Forces. Ada yang pertama, trace of new entrants, lalu competitive rivalry, bargaining power of supplier and buyers, rate of substitute, dan juga other stakeholder. Yang pertama, di sini saya akan masuk dulu ke trade of new entrants, di mana poin-poinnya adalah economic of scale, product differentiation, capital requirements, access to distribution channel, dan juga regulation. Untuk yang pertama, economic of scale. Pada grafik di samping kanan ini terlihat penghasilan revenue dari Intel Corporation dibandingkan dengan total market, di mana pada tahun 2021 revenue dari Intel Corporation itu sekitar 79 juta dolar atau sekitar 48,9% dari total market, dengan cost of sale-nya sebesar 35,209 juta dolar. Pada perhitungan kali ini, untuk economy of scale, saya tidak menggunakan volume produksi karena biasanya untuk perusahaan manufaktur menggunakan volume produksi untuk mengukur economic of scale-nya. Tetapi untuk penelitian kali ini, saya menggunakan revenue karena keterbatasan dari datanya. Dasar kenapa saya merubah volume produksi menjadi revenue, karena masuk lagi dari informasi yang saya dapatkan mengenai industri ini, di mana ternyata para buyers dari mikroprosesor ini itu masih kekurangan akannya produksi dari mikroprosesor. Untuk itu kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa rencana ke depannya Intel itu untuk memperluas, mengembangkan pabrik manufakturnya. Nah, dengan permintaan yang sangat banyak dari buyer ini, menjadikan dasar saya bahwa eh, produksi untuk saat ini untuk para perusahaan mikroprosesor itu sudah mencapai kapasitas maksimal dari volume produksi. Untuk itu saya menggunakan revenue untuk perbandingan ekonomi of scale-nya. Masuk yang kedua, untuk product of differentiation-nya tergolong tinggi untuk Intel. Selain dari adanya contohnya itu Intel Core dan Intel Pentium yang cukup terkenal penggunaannya untuk device CPU laptop. eh, Intel juga memproduksi microchip lain yang kegunaannya berbeda-beda. Yang seperti contohnya dapat untuk memproses AI, cloud, IoT, dan juga penggunaannya untuk kamera. Diferensiasi produk mikroprosesor dari Intel ini tergolong tinggi karena ini berjumlah 8 produk jika dibandingkan dengan kompetitornya seperti AMD yang hanya memiliki 5 diferensiasi produk dan Qualcomm yang hanya memiliki 4 diferensiasi produk. Untuk capital requirements-nya tinggi. Untuk saat ini
Intel memiliki 10 manufacturing capacity, itu belum termasuk dengan strategi untuk penambahan ya, rencana yang untuk menggandakan manufaktur tadi yang strategi IDM. Intel sendiri dalam annual report-nya mengatakan bahwa untuk satu pabrik manufacturing baru membutuhkan biaya 10 sampai 15 dolar Amerika. Di sisi lain itu, kapital yang dibutuhkan untuk selain membuat pabrik adalah membutuhkan kapital untuk research and development, yang di mana Intel melaporkan dalam setahun mereka mengeluarkan 15 miliar dolar untuk penggunaan research and development. Lalu akses to distribusinya juga tinggi karena untuk Intel ini memiliki 10 stasiun yang tersebar tadi di seluruh negara, yang mana para buyersnya juga pun dan para suppliernya juga memproduksi di tempat atau daerah yang sama. Dengan ini distribusi channel yang digunakan yang dipakai oleh Intel cukup tinggi. Untuk regulasi di industri mikroprosesor ini tuh terdapat 3 poin. Yang pertama itu regulation untuk bahan berbahaya yang akan digunakan untuk proses pembuatan mikroprosesor untuk perakitan pengujian. Jika melanggar, Intel akan dihukum, tidak dapat beroperasi dan juga membayar denda. Lalu yang kedua, adanya peraturan ekspor impor atau peraturan bisnis lain untuk penjualan. Dan juga yang ketiga itu adalah beberapa peraturan mengenai lisensi paten untuk pengembangan produknya, karena tidak bisa sembarangan perusahaan dapat mengembangkan suatu produk. Kesimpulannya, untuk ancaman dari threat of new entrant ini itu rendah dengan justifikasi skala ekonomi cukup sulit dicapai dalam industri di mana Intel korporasi bekerja beroperasi, dikarenakan membutuhkan cost production yang sangat besar. Lalu diferensiasi produk kuat dalam industri, di mana perusahaan dalam industri menjual produk yang terdiferensiasi daripada produk yang terstandarisasi. Pelanggan juga turut mencari produk yang berbeda. Lalu kapital yang dibutuhkan sangat besar. Selain untuk membangun pabrik manufaktur, keperluan kapital untuk R&D juga besar dan memerlukan waktu yang lama untuk untuk development satu produk. Lalu yang terakhir, regulasi dalam industri memerlukan perizinan yang sangat ketat. Adanya juga lisensi paten dan juga persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum perusahaan dapat mulai menjual produknya. Masuk ke analisis yang kedua, yaitu quantitative rivalry dengan poin jumlah pesaing dan juga perbedaan kualitas. Untuk jumlah pesaing di industri mikroprosesor tergolong sedang, di mana sebenarnya terhitung sangat sedikit, dan juga para perusahaan ini pun besar di dalam industrinya sendiri. Jadi, tapi dengan posisi seperti ini, karena pesaing sedikit dan juga masing-masing pesaing itu besar dan juga sudah open, perusahaan publik, jadi sesama perusahaan dapat melihat kemajuan dari masing-masing perusahaan. Apa kompetitor yang sudah dibuat untuk memajukan produknya. Dan industri ini tergolong dalam jenis pasar oligopoli. Untuk perbedaan kualitas juga cukup tinggi. Produk yang dihasilkan dalam industri tempat itu koperasi bekerja sangat sulit bagi perusahaan bersaing untuk memenangkan pelanggan satu sama lain, karena masing-masing produk dari mikroprosesor itu tuh memiliki keunggulan masing-masing. Karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, setiap perusahaan mikroprosesor setiap tahun itu diharapkan oleh konsumen untuk mengembangkan produk-produk yang lebih canggih lagi setiap tahunnya. Perbedaan lain yaitu adanya lisensi paten dan juga kekuatan R&D dari masing-masing perusahaan. Lalu yang terakhir juga adanya kontrak dengan produsen perangkat keras lain. Seperti contoh, produsen laptop seperti Acer, HP, dan Dell, Lenovo. Beberapa produk ini tuh ada kontrak panjang dengan beberapa perusahaan mikroprosesor, sehingga para produsen perangkat keras ini hanya menerima mikroprosesor dari salah satu perusahaan saja. Untuk kesimpulannya, competitive rivalry-nya tinggi dengan justifikasi setiap perusahaan mikroprosesor setiap tahun diharapkan oleh konsumen untuk merilis versi terbaru dari produk mereka yang ditingkatkan setiap tahun. Lalu kemampuan R&D masing-masing perusahaan yang berpengaruh besar terhadap produk mereka,
Dan yang terakhir, kontrak dengan produsen perangkat keras akan membuat perusahaan lain tidak bisa ikut menawarkan produknya secara bebas. Lalu yang ketiga yaitu trade-off substitute dengan poin perubahan lifestyle, green environment, efisiensi, dan juga kelangkaan. Untuk perubahan lifestyle-nya tergolong sedang, eh, karena dengan berkembangnya teknologi yang pesat ini akan berubah lifestyle juga daripada buyer. Perubahan lifestyle ini mengharapkan adanya para produsen mikroprosesor itu dapat mengembangkan chip yang dapat diandalkan dengan kemampuan kecepatan yang mumpuni. Lalu untuk green environment-nya juga sedang. Dalam industri mikroprosesor itu terdapat 4 hal penting mengenai lingkungan, yaitu ada penggunaan air, energi, produksi karbon, dan juga waste. Dalam prakteknya, tiap-tiap perusahaan melakukan sustainability untuk dapat melindungi planet dari limbah pabrik tersebut. Untuk efisiensi Intel tergolong tinggi karena untuk sistem manufakturnya sendiri sudah menggunakan secara umum menggunakan bantuan dari AI. Manfaatnya untuk mengurangi adanya error ketika selama proses produksi. Lalu yang terakhir, kelangkaan tergolong sedang. Para konsumen dari perusahaan mikroprosesor untuk saat ini itu masih membutuhkan lebih banyak produk perusahaan mikroprosesor yang dapat memproduksi mikroprosesor sesuai dengan kapasitas permintaan mereka. Untuk kesimpulannya dari trade of substitute ini tergolong rendah dengan justifikasi ada sangat sedikit pengganti yang tersedia untuk produk yang diproduksi di industri tempat Intel Corporation beroperasi. Lalu kapasitas produk dari perusahaan yang cepat dan efisien dan juga produk tergolong mudah didapatkan di pasar. Lalu masuk ke poin berikutnya, bargaining power of buyers dengan poin switching cost, loyalitas, daya beli, kemampuan integrasi vertikal, dan juga pengetahuan dan akses terhadap informasi. Untuk switching cost, sebagian besar bentuk bisnis dari mikroprosesor ini itu berbentuk B2B, di mana perusahaan mikroprosesor ini itu mendesain dan memproduksi mikroprosesor, lalu akan disalurkan kepada perusahaan pembuat perangkat keras seperti PC, laptop, dan juga telepon genggam. Dalam proses pembeliannya, produk didasari atas kontrak tertulis jangka panjang. Harga masing-masing jenis mikroprosesor dari tiap perusahaan produsen mikroprosesor dengan tingkat yang sama tidak memiliki perbedaan harga yang signifikan. Lalu untuk loyalitas tergolong sedang. Secara umum, beberapa perusahaan perangkat keras itu tidak terlalu memperhatikan produk secara terperinci, karena setiap produk memiliki keunikan dan fungsi masing-masing. Tetapi terdapat beberapa produsen perusahaan perangkat keras ini yang membuat produknya itu disesuaikan dengan spesifikasi dari mikroprosesor, sehingga jadinya ada ketergantungan dengan mikroprosesor dari salah satu perusahaan. Karena adanya ketergantungan ini membuat perusahaan tersebut eh, mengadakan kontrak panjang dengan perusahaan produsen mikroprosesor tersebut. Untuk daya belinya tergolong tinggi. Para perusahaan perangkat keras seperti Acer, HP, Lenovo memiliki daya beli yang kuat dikarenakan mereka sendiri pun merupakan sebuah perusahaan publik yang besar dan juga kebutuhan yang banyak. Lalu kemampuan integrasi vertikal. Untuk Intel Corporation dan juga beberapa perusahaan mikroprosesor memiliki aset yang sangat besar dan mahal. Untuk saat ini, buyer dari industri mikroprosesor secara umum belum dapat melakukan integrasi vertikal terhadap perusahaan mikroprosesor karena biaya yang dibutuhkan terlalu besar. Lalu yang terakhir, pengetahuan dan akses terhadap informasi tergolong sedang. Intel Corporation dan juga beberapa perusahaan mikroprosesor itu tergolongnya sudah publik, perusahaan publik. Jadi kita bisa melihat di annual report secara umum apa yang mereka kerjakan, tetapi ada beberapa aspek yang dirahasiakan sebagai secara umum tentang operasi dan juga R&D, karena itu adalah merupakan bagian vital dari perusahaan. Oke, untuk bargaining power of buyers secara umum tergolong rendah dengan justifikasi. Yang pertama, jumlah pemasok di industri tempat Intel Corporation beroperasi jauh lebih banyak daripada jumlah perusahaan yang memproduksi produk. Ini berarti bahwa pembeli memiliki beberapa perusahaan untuk dipilih.
dan oleh karena itu tidak memiliki banyak kendali atas harga. Lalu yang kedua, diversifikasi produk dalam industri tinggi, yang berarti bahwa pembeli tidak dapat menemukan perusahaan alternatif lain yang memproduksi produk tertentu. Dan yang terakhir, pendapatan bayar dalam industri ini lebih rendah. Kemungkinan adanya integrasi horizontal itu sangat rendah. Lalu yang selanjutnya, bargaining power of supplier dengan poin pertama, apakah pemasok didominasi sejumlah kecil perusahaan, lalu apakah produk itu highly differentiated, dan apakah terdapat substitusi dari bahan baku, apakah adanya kemampuan integrasi vertikal, dan terakhir, apakah perusahaan penting bagi supplier. Untuk poin yang pertama, apakah pemasok didominasi sejumlah kecil perusahaan? Supplier dari perusahaan mikroprosesor ini tuh karena pada dasarnya perusahaan mikroprosesor itu merupakan juga perusahaan supplier ya. Jadi untuk perusahaan mikroprosesor itu mereka tetap juga punya supplier tapi dalam bentuk raw material seperti besi dan tembaga dan barang-barang lain yang akan digunakan untuk menyusun arsitektur dari mikroprosesor sendiri. Pada perusahaan mikroprosesor untuk pemasaran material pendukung tidak tergantung pada sejumlah kerja perusahaan karena raw material ini bersifat umum. Yang kedua, apakah produk highly differentiated? Hal ini tergolong rendah karena material penunjang pembuatan mikroprosesor tergolong dalam material umum yang mudah untuk didapatkan di pasar. Jadi apabila perusahaan mikroprosesor terdapat kendala dengan supplier, para perusahaan mikroprosesor ini dapat merubah atau mengganti supplier mereka dengan cukup mudah karena supplier ini tergolong banyak. Yang ketiga, apakah terdapat substitusi bahan baku? Ini tergolong sedang. Jadi dasar bahan baku dari pembuatan mikroprosesor itu selalu berubah-ubah beriring dengan penemuan dari research and development. Sebagai contoh, jika sekarang untuk menyusun satu mikroprosesor itu memerlukan 10 transistor, mungkin dalam 5 tahun ke depan memungkinkan hanya membutuhkan 5 transistor, bahkan bisa diganti dengan material lain apabila material baru tersebut akan memberikan dampak yang lebih efisien. Jadi substitusi bahan baku ini tergolong sedang karena teknologi berubah-ubah. Lalu yang keempat, apakah supplier mempunyai kemampuan integrasi vertikal? Ini tergolong rendah karena Intel Corporation juga dan perusahaan mikroprosesor ini memiliki aset yang sangat besar dan mahal. Secara umum, buyer dari supplier ini tuh belum mempunyai kapital yang besar untuk dapat melakukan integrasi vertikal. Yang terakhir, apakah perusahaan penting bagi supplier? Posisi Intel di sini cukup tinggi karena dalam pemesanan bahan baku, para perusahaan mikroprosesor membeli dalam jumlah besar, dikarenakan agar tercapainya keseragaman dari material yang akan digunakan. Untuk itu, perusahaan mikroprosesor berada pada posisi yang penting bagi supplier. Simpulannya, untuk bargaining power of supplier ini tergolong rendah dengan justifikasi. Yang pertama, jumlah pemasok di industri tempat Intel Corporation beroperasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan pembelinya. Ini berarti bahwa pemasok memiliki kendali yang lebih kecil atas harga, dan ini membuat daya tawar pemasok menjadi kekuatan yang lemah. Poin yang kedua, produk yang disediakan pemasok ini cukup terstandarisasi, kurang terdiferensiasi, dan memiliki biaya peralihan yang rendah. Ini memudahkan pembeli seperti Intel Corporation untuk beralih pemasok. Dan poin yang terakhir, pemasok tidak memberikan ancaman yang berarti untuk integrasi vertikal ke dalam industri, karena tidak memiliki cukup kapital. Dan yang terakhir untuk analisis 5+1 process itu adalah other stakeholder dengan beberapa poin: pemerintah, serikat pekerja, komunitas lokal, dan juga pemegang saham. Untuk pemerintah, serikat pekerja, dan komunitas lokal, saya bikin 1 poin. Untuk 3 poin ini itu tergolong tinggi karena bagi para perusahaan mikroprosesor, khususnya Intel Corporation, memiliki kantor itu tersebar di beberapa dunia. Untuk itu, Intel Corporation berhadapan langsung dengan perbedaan dan dinamika dari peraturan dan permintaan dari masing-masing wilayah, dari masing-masing pemerintah, dari masing-masing serikat pekerja di negara, dan juga dari komunitas lokal dari tiap-tiap negara. Lalu untuk pemegang saham tergolong sedang. Para pemegang saham ini
sering menekan Intel Corporation untuk tidak selalu fokus dengan operasi saja, tetapi juga mengingatkan untuk mengedepankan kemampuan R&D agar Intel tetap dapat bersaing dan juga tetap menjadi market leader di mikroprosesor. Karena untuk saat ini, para kompetitor sudah mengembangkan produk mereka yang memiliki kualitas yang hampir sama dengan Intel dan juga ada beberapa produk lain dari kompetitor yang lebih unggul daripada Intel. Hal ini membuat khawatir para pemegang saham. Untuk kesimpulannya, untuk ada resolver tergolong sedang dengan justifikasi yang pertama, banyaknya negara tempat Intel beroperasi dapat mengancam keberlangsungan proses bisnis perusahaan. Karena banyaknya wilayah dikhawatirkan perusahaan tidak dapat informasi mengenai peraturan atau permintaan dari para stakeholder dan dari setiap negara yang berubah secara mendadak. Lalu poin yang kedua, untuk saat ini saham perusahaan sebagian besar masih dikuasai oleh Intel, sehingga tekanan dari para investor tidak terlalu dapat merubah alur proses bisnis perusahaan. Kesimpulannya, dari 6 proses ini, untuk yang pertama, rate of new interest, lalu rivalry among existing firm, rate of substitute products, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, dan juga yang terakhir, power of other stakeholder, terdapatlah kesimpulan seperti ini. Nilai indeks ini jika dijumlahkan bernilai 1, untuk masing-masing poin, ini adalah hasil diskusi kecil saya dengan beberapa teman magister manajemen saya. Untuk rating ini dihasilkan dari performa tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana performa Intel Corporation ini terhadap masing-masing kompetitif. Dan skor ini adalah perkalian antara indeks dan juga rating. Untuk rating ini, jika angkanya mendekati 1 itu berarti bagus, dan jika mendekati 4 berarti buruk. Untuk rate of new entrance, skor yang didapatkan 0,15, berarti ancaman untuk pendatang baru ini sangat rendah. Lalu yang kedua, rivalry among existing firm, dapat skor 0,79, berarti ancaman dari perusahaan yang sama di bidang mikroprosesor cukup tinggi untuk Intel. Lalu yang ketiga, rate of substitute products, mendapat nilai 0,35, hal ini tergolong rendah. Bargaining power of buyer, dapat skor 0,24, tergolong rendah. Lalu bargaining power of supplier, mendapat skor 0,12, juga tergolong rendah. Dan yang terakhir, power of other stakeholder, mendapat skor 0,43, yang mana tergolong rendah. Jadi, untuk saat ini, ancaman yang berarti di industri mikroprosesor untuk Intel Corporation, yaitu adalah rivalry among existing firm, di mana para perusahaan lain dapat kemungkinan untuk dapat menyusul Intel sebagai market leader, kemungkinannya sangat besar dengan dinamika pertumbuhan teknologi yang sangat pesat seperti ini. Sedangkan untuk ancaman yang lain, untuk saat ini tidak terlalu berarti, tapi bukan berarti dapat dihiraukan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya mengenai analisa industri mikroprosesor menggunakan 5+1 versus Porter. Saya Kemal Muhammad Rais, sekian, terima kasih.